Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irzar Madani akan coba mensimulasikan modul praktikum dasar sistem kontrol di mana materinya pada modul ini adalah ADC atau analog to digital converter. Nah, untuk hardware-nya ADC itu kita pakai Arduino Uno di mana dia mendapat inputan dari potensio atau variabel resistor. Seperti ini rangkaiannya, dan untuk programnya seperti ini ada tampilan di Arduino-nya ya, yang ini. Nah, jadi untuk mengetahui nilai ADC-nya kita menggunakan bantuan LCD liquid crystal. Untuk simulasinya kita menggunakan bantuan dari software Proteus, di mana software Proteusnya juga sudah jadi, sudah dibuat di sini. Ada Arduino-nya, ada LCD-nya, dan ini adalah potensio yang terhubung pada pin A0. Nah, di mana pada codingnya itu A0 ini akan membaca nilai ADC dengan resolusi 1024, atau ini resolusinya itu 10 bit. Jadi dari hasil ADC-nya itu dikonversikan kembali menjadi nilai voltase. Nah, jadi setelah setelah pin A0-nya menerima inputan dari variabel resistor, lalu di sini ada rumus, dan nilai ini akan terkonversi dan menjadi nilai voltase. Nah, setelah itu akan kita bandingkan nilai voltase yang muncul di LCD yang setelah melalui proses perhitungan matematik, dan nilai voltase yang muncul di sini yang diukur dengan multimeter. Nah, jadi nanti akan kita catat tabelnya. Jadi nanti ini kita variasikan dengan nilai yang sudah ditentukan berdasarkan modul yang ada di sini. Nah, ini tabelnya. Tabelnya nanti akan kita variasikan tegangan variabel resistornya di angka ini. Lalu berapa nilai ADC yang muncul akan kita catat. Lalu ini nilai konversi ADC ke tegangan yang muncul juga di LCD. Jadi dua ini akan muncul di LCD. Lalu akan kita hitung errornya antara nilai konversi ADC dengan nilai tegangan yang ada pada potensio. Jadi yang ini, apakah nilai yang muncul di sini akan sesuai sama dengan yang ini. Jika memang ada selisih, berapa persen selisih pengukurannya. Seperti itu. Untuk cara mensimulasikan Arduino pada Proteus itu cukup mudah. Di sini sudah ada codingnya. Kita pastikan di sini kita ke menu file dulu, lalu preference. Nah, di sini ada show verbose output during. Nah, di sini yang compilation-nya kita checklist agar ketika compilation itu di keterangan di sini akan muncul file hex-nya. Nah, ini file hex-nya ada di sini. Jadi tinggal kita cari yang ada file.hex di belakangnya. Nah, setelah ini dapat, lalu kita copy paste dengan cara menekan Ctrl+C. Lalu kita ke software Proteus. Lalu di Proteusnya, Arduino-nya kita klik 2 kali. Nah, di sini ada program file. Di sini kita pastikan yang kita copy tadi, kita paste di sini, lalu kita oke. Nah, setelah kita oke, maka dapat kita running. Dan ini kita coba running. Nah, setelah running, ini akan muncul tampilan seperti ini pada LCD.
Di sini nilai ADC 0, nilai VADC juga 0. Kenapa? Karena inputan dari A0, inputan dari pin A0 itu di sininya juga 0 volt. Nah, potensionya ini pada posisi minimum. Jadi dia tegangannya 0 volt. Nah, lalu kita akan mulai isi tabel pertama. Di sini sudah saya buat di Excel jadi supaya mudah naruhnya. Nah, untuk V potensio atau voltase potensio pertama itu 0,2. Maka pada software Proteus kita tambah di sini dengan cara mengklik yang tanda panah ini. Sampai di sini muncul 0,2. Kita klik 15 ya, ini 0,2. Nah, ini muncul VADC-nya 41 dan nilai VADC-nya 0,2. Lalu kita catat dulu di sini. Nilai ADC-nya 41, VADC-nya 0,2. Nah, lalu kita lanjut ke yang kedua, tegangan potensionya 1 volt. Nah, ini kita naikkan lagi sampai dia menyentuh angka 1 volt. 80, 90, 95. Nah, ini plus 1 volt. Nah, nilai ADC-nya di sini 205, lalu nilai VADC-nya itu 1,0. Lalu kita bisa catat di sini. Oh, sorry, lupa. 205 dan di sini 1,0. Nanti errornya akan kita hitung di akhir. Lalu lanjut ke tegangan 2 volt. Sini kita klik terus sampai dia menyentuh angka 2 volt. Nah, di sini sudah menunjukkan 2 volt. Lalu di sini nilai ADC-nya 410 dan di sini nilai VADC-nya 2. Lalu bisa kita catat lagi di sini 410 dan di sini 2. Lanjut lagi ke tegangan 2,5 volt. Di sini kita naikkan lagi 2,5 volt. Nah, 2,5 volt. Lalu di sini muncul nilai ADC-nya itu 512 dan di sini nilai VADC-nya 2,5. Lalu kita catat lagi 512 dan di sini 2,5. Nah, lalu lanjut ke 3,5 volt. Kita naikkan lagi di sini. .5 volt. Nah, ini sudah 3,5 volt. Nilai ADC-nya 717 dan di sini VADC-nya 3,5 juga. Lalu kita catat 717 dan di sini 3,5. Oke. Lanjut ke yang keenam, tegangannya 4 volt. Nah, kita naikin lagi di sini jadi 4 volt. Nah, ini sudah 4 volt. Lalu di sini nilai ADC-nya 819 dan di sini VADC-nya 4 juga. Nah, di sini bisa kita tulis lagi 819, di sini 4. Nah, yang terakhir untuk tegangan 5 volt ini bisa kita fullin sampai mentok. Nah, jadi di sini potensinya 100% dan di sini menunjukkan 5 volt. Lalu nilai ADC-nya 1023 dan VADC-nya 5,0 juga. Lalu bisa kita catat. Jadi dia fullnya itu 1023 untuk nilai ADC-nya. Ini untuk yang 10 bit. Nah, untuk nilai errornya itu bisa kita dapat dengan cara V potensio dikurang volt ADC lalu dibagi dengan V potensionya lagi. Nah, itu akan muncul persentasenya di sini. Nah, ini berhubung ini semuanya sama, tidak ada selisihnya, jadi sudah bisa dipastikan bahwa tidak terjadi error sama sekali.
antara V potensio dengan V atau tegangan hasil konversi dari nilai ADC-nya. Dan ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Nah, di modul ini ada rangkaian yang kedua, yaitu kendali kecepatan putaran motor dengan PWM. Nah, di sini ada tambahan komponen, yaitu driver motor DC dan juga motor DC-nya itu sendiri. Jadi dengan PWM kita akan mengatur kecepatan si motor DC ini yang diatur oleh si Arduino. Nah, untuk codingnya ada di sini, ada nilai PWM-nya. Lalu, nah ini tabel yang akan kita isi. Jadi di sini sudah ditentukan nilai PWM-nya, itu ada 10, 50, 100, 150, dan seterusnya. Nah, di sini sampai 255. Kalau 255 ini berarti ADC-nya itu dia sebesar 8 bit. Jadi di tabel ini akan kita isi dengan mensimulasikan lagi Arduino pada software Proteus. Nah, ini sudah ada rangkaiannya seperti ini. Jadi di tabelnya ini diminta untuk perhitungan lebar pulsa dan pengukuran lebar pulsa. Jadi nanti dari PWM ini, nilai PWM dan nilai voltasenya itu akan didapati ini lebar pulsa pada PWM-nya. Jadi di sini sudah bisa kita hitung duty cycle-nya. Dia berapa persen ketika period high-nya dan period low-nya berapa. Jadi nanti kita ukur juga lebar pulsanya dengan bantuan software Proteus, di mana nanti di software Proteus-nya itu ada kita taruh osiloskop. Jadi nanti akan kita hitung osiloskopnya. Nah, di sini saya juga sudah membuatnya di Excel. Nah di Excel ini sebagian sudah terisi karena ini sudah masuk dalam perhitungan. Jadi di sini ada voltase ideal. Voltase ideal itu didapat dari nilai ADC dikali 5/255. Karena di sini kan resolusi ADC-nya 8 bit, yang itu maksimal 255. Nah, 5 itu adalah voltase referensi, yang mana voltase yang digunakan oleh Arduino untuk menentukan nilai ADC-nya. Jadi resolusi ADC-nya itu 8 bit 255 dan voltase referensinya itu 5, sehingga ketika nilai PWM-nya 10, maka akan didapati hasil voltase idealnya itu adalah 0,20. Nah, di sini volt multimeter adalah hasil yang akan dapat kita lihat nanti ketika kita menjalankan simulasi di Proteus, yaitu di yang ini. Di sini akan muncul angka voltasenya. Jadi nanti akan kita bandingkan juga dan kita lihat selisih errornya. Walaupun sebenarnya di osiloskop juga kelihatan, tapi ini akan lebih mudah melihatnya. Jadi nanti osiloskop kita pakai hanya untuk mengukur lebar pulsanya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga lebar pulsa yang sudah saya hitung. Jadi dengan nilai PWM 10, maka akan didapati lebar pulsa yang high-nya. Yang high-nya itu 4% dari periode waktunya. Nah, di sketch Arduino-nya itu sudah dibuat. Di sini delay-nya itu 2 delay dalam milisecond. Jadi PWM itu akan dia pasti 2 milisecond. Ini adalah untuk satu periode. Nah, karena sudah tahu di sini lebar periodenya itu 2 milisecond, jadi di sini sudah bisa kita dapati nilainya. Itu dengan cara perhitungan persentasi antara 10
dan 2 milisecond. Nah, jadi nanti lebar pulsanya itu adalah 4%. Nah, di sini ini hasil perhitungan. Jadi nanti ketika simulasi yang kita isi adalah ini, lebar kotak dalam milisecond ketika kita ukur dengan osiloskop dan juga dikali dengan skala waktunya. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Nah, di sini sudah saya rumus. Jadi nanti akan muncul error persentasenya di sini. Ya, langsung saja kita lihat dulu ini. Ini rangkaiannya, ini Arduino, ini drivernya L298M tipenya. Lalu ini motor DC-nya dan ini multimeternya. Nah, ini osiloskopnya. Yang dipakai hanya channel A dan B untuk mengukur pin 3. Pin 3 yaitu adalah output PWM dari si Arduino yang menuju ke driver. Nah, lalu di sini channel B-nya kita pakai untuk mengukur output dari si drivernya. Nah, nanti akan kita lihat di osiloskop ketika kita running. Cara mensimulasinya pun sama dengan rangkaian yang pertama. Di sini bisa kita compile lalu kita ambil file hex-nya. Kita cari file.hex. Nah, ini di sini kita copy lalu kita paste di sini. Lalu kita oke, lalu bisa kita running. Tapi sebelum itu di tabelnya ini sudah ada perintahnya, jadi nilai PWM-nya itu sudah ditentukan. Ada 6 step yaitu 10, 50, 100, 150, 200 dan 255. Nah, di sini yang pertama itu 10. Nah, 10-nya itu kita taruh di sketch-nya, di sketch Arduino-nya. Nah, di sini nilai PWM kita isi 10. Kita verify. Lalu kita ambil file hex-nya. Nah, lalu kita copy. Kita ke Proteus, lalu kita klik 2 kali Arduino-nya. Yang di sini program file seperti yang tadi caranya. Lalu kita paste dan oke. Nah, di sini langsung bisa kita simulasikan. Nah, di sini sudah kelihatan bentuk sinyal PWM-nya. Nah, ini kan terlalu kecil, susah buat diukur, jadi di sini bisa kita geser. Nah, dia lebih lebar. Nah, ini segini aja cukup. Nah, kita paskan dengan kotaknya kalau bisa. Nah, di sini kelihatan kalau kotaknya itu tidak nyampe satu kotak. Nah, ini lebih gampang nih. Jadi di sini ini yang channel A, ini yang channel B. Yang channel A dan channel B ini lebarnya sama, tapi nilai tegangannya beda. Nah, di sini ya kita fokus di lebar pulsanya. Di lebar pulsanya. Nah, ini kan cuma satu. Kita lihat paling nggak 2. Nah, di sini ada 2 nih. Ada 2 yang high supaya kita bisa ukur periodnya. Kalau periodnya nggak kelihatan, kita akan susah buat mengukur hasilnya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kelihatan kalau waktu high-nya itu cuman setengah atau mungkin bahkan nggak ada setengahnya. Kita coba lihat lebih lebar. Nah, ini. Nah, di sini sudah kelihatan waktu high-nya itu dia ada 1, 2, 3, 4 kotak. Nah, di sini bisa kita tulis di Excel-nya lebar kotak waktu dia high-nya itu 4 dan
skala waktunya itu di sini 20 mikrosecond. Nah, ini kan kita pakainya milisecond, jadi kita bisa tulisnya itu 0,02. Nah, di sininya itu 0,02. Kelihatan di sini hasilnya 0,08, dan di sini kelihatan juga lebar pulsanya itu dia 4%. Nah, ini berkat kalau ini tadi kita isi dengan hasil perhitungan. Nah, yang ini hasil pengukuran. Nah, di sini juga langsung jadi 0 untuk error lebar pulsa pengukurannya. Nah, kita lihat yang voltasenya di sini. Nah, di sini kan muncul nih angkanya 0,8485, kedap-kedip, nggak apa-apa. Jadi ini bisa kita tulis di sini 0,85. Nah, muncul juga di sini selisihnya minus 65%. Cukup gede, ini nggak tahu error, nggak tahu saya yang salah tulis atau emang selisih dia itu terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa, akan terus kita lanjut untuk pengukuran berikutnya, yaitu nilai PWM untuk 50. Nah, di sini kita stop, lalu kita ke Arduino, kita rubah di sini dari 10 jadi 50. Kita verify. Nah, ini nggak perlu di copy paste lagi, karena yang di Arduino-nya, yang di Proteus sudah pasti terupdate, sudah pasti ikut berubah programnya, jadi bisa kita langsung simulasikan. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini kan kebanyakan, bisa kita bikin sedikit supaya dilihatnya lebih enak. Nah, di sini kelihatan nih periodnya. Untuk membuktikan kalau periodnya itu tadi 2 milisecond, bisa kita ukur dari sini. Dari dia naik sampai dia naik lagi, ini berapa kotak, lalu dikali dengan skala waktu yang ada di sini. Nah, di sini kelihatan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. Nah, kalau 10 kotak, 10 dikali 0,2 itu kan jadinya 2 milisecond. Nah, berarti ini periodnya udah pas. Nah, lalu yang kita ukur itu yang high-nya aja, yang low-nya nggak usah. Jadi yang low-nya ini udah pasti sisanya. Kalau misalnya ini 2, berarti ini kan 8. Jadi supaya untuk mempercepat perhitungan dan simulasinya, ini bisa kita pause dulu aja, lalu kita isi. Di sini waktu high-nya dia 2 kotak, lalu kita tulis di Excel. Lebar kotak pada posisi high itu kotaknya 2, lalu skala waktunya kita lihat di sini 0,2 mili. 0,2 mili. Jadi tadi kan 0,02, sekarang naik skalanya jadi 0,2. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya 0,4. Nah, 0,4 itu di sini langsung berubah lebar pulsa hasil pengukurannya jadi 20%. Nah, ini hasil pengukuran dan ini hasil perhitungan. Karena sama, tidak ada selisih, jadi di sini munculnya 0%. Oke, lalu kita lihat lagi untuk voltasenya. Voltasenya itu 1,9 volt. Kita tulis di sini 1,9 volt. Kita enter. Nah, di sini selisihnya itu minus 92%. Kita lanjut lagi ke nilai PWM 100. Nah, di sini bisa kita stop. Lalu kita ke Arduino. Di sini kita rubah jadi 100. Lalu kita verify. Setelah verify, kita ke Proteus, kita langsung play aja. Nah, ini kan beda sama yang tadi, lebar pulsanya beda. Nah, kita ukur lagi. Nah, ini dia belum diem nih, masih turun, atau kita pause aja. Nah, setelah kita pause, kelihatan nih
dia lebarnya berapa dengan skala 0,2 milisecond. Nah, ini waktu high-nya. Waktu high-nya kita ukur 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 kotak. Lalu kita isi di sini 4 kotak. Lalu skalanya itu 0,2. Kita isi lagi di sini 0,2. Dan hasilnya adalah 0,8 milisecond. Di mana di sini lebar pulsanya hasilnya adalah 40%. Nah, di sini hasil perhitungan kita tadi dapatnya itu 39%. Nah, di sini ada selisih 1%. Nah, itu untuk lebar pulsanya. Lalu untuk tegangannya itu 2,68. Nah, kita isi di sini 2,68. Nah, setelah kita isi di sini, langsung di sini muncul itu ada selisih sebesar 72% errornya. Nah, lalu kita lanjut lagi ke nilai 150. Nilai PWM-nya 150. Ini kita stop dulu. Kita ke Arduino. Nah, di sini kita ganti jadi 150. Lalu kita verify. Nah, setelah done compiling, kita play lagi. Nah, di sini sudah muncul dan ini cukup lebar. Nggak apa-apa supaya gampang bacanya. Kita pause dulu supaya gelombangnya nggak lari-larian. Nah, kita pasin supaya kita ngukurnya gampang. Nah, ini bisa kita ukur waktu lebar pulsa high-nya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Lalu kita tulis di sini 6. Untuk skalanya masih sama 0,2 milisecond. Di sini kita tulis 0,2. Nah, muncul di sini hasilnya adalah waktu dia high-nya itu 1,2 milisecond. Nah, di sini muncul 60%. Nah, di sini hasil perhitungan kita tadi 59%, jadi minus 1% untuk lebar pulsanya. Lalu untuk voltasenya kita lihat lagi di Proteus. Di sini angkanya 3,28 volt. Nah, kita isi di sini 3,82 volt. Enter. Nah, di sini ada error sebesar 88%. Nah, kita lanjut ke nilai PWM 200. Ini kita stop dulu. Kita ke Arduino. Nah, di sini kita ganti nilainya jadi 200, lalu kita verify. Nah, setelah verify selesai, langsung kita simulasikan. Nah, ini bentuk pulsanya, dia tambah lebar, bisa kita kecilin. Nah, ini cukup lah. Lalu kita pause, kita atur posisinya supaya ngitungnya gampang. Kita pasin garisnya. Nah, jadi dari sini, nah ini kita ukur lagi di sininya jumlah kotaknya. Nah, ini kan lebih sedikit nih. Supaya kita tahu ini persisnya berapa, kita kecilin aja di sini. Wih, kecilan. Nah, ini kita ukur yang height-nya aja, yang garisnya di atas. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak dengan skala 0,2 milisecond. Nah, lalu bisa kita catat di sini 8 kotak, skalanya 0,2. Nah, di sini muncul dia hasilnya itu waktu high-nya 1,6 milisecond. Nah, di sini muncul yaitu dia sebesar
80%, padahal perhitungan kita tadi 78% lebar pulsanya. Ini mungkin ada yang salah, tapi selisih sedikit nggak apa-apa. Lalu kita lihat lagi voltasenya di Proteus. Nah, ini voltasenya 3,79. Di sini kita isi 3,79. Nah, di sini muncul errornya itu sebesar 13%. Jadi semakin kesini errornya semakin kecil, ya, pertanda bagus. Nah, lalu untuk yang terakhir itu untuk nilai PWM 255. Nah, kita stop di sini, kita ke Arduino, lalu kita ganti di sini jadi 255. Lalu kita verify. Nah, setelah kita verify, kita ke Proteus, lalu kita play lagi. Nah, di sini itu bentuk sinyalnya high terus. Coba kita pause, lalu kita geser-geser apakah ada sinyal yang dia turun. Nah, ternyata nggak ada sinyal low-nya, jadi dia sinyalnya high terus. Kalau high terus kayak gini berarti kita tulis di kotaknya itu 10. Nah, di sininya 0,2. Karena kan tadi di sininya periodenya itu 2. Jadi di sini kalau skalanya 0,2, di sininya pasti 10. Nah, di sini 2. Lalu di sini muncul lebar pulsanya itu 100%. Nah, perhitungan kita tadi itu juga 100%. Nah, jadi di sini tidak ada error. Persentase errornya itu 0%. Nah, untuk tegangannya kita lihat lagi di Proteus. Nah, di sini tegangannya itu 4,29. Nah, kita catat lagi di sini 4,29. Bentar. Nah, di sini ada muncul errornya itu 71%. Sudah kita dapat nilainya dengan bantuan rumus di Excel. Nah, nanti mungkin akan saya salin karena disuruhnya tulis tangan. Jadi demikian simulasi yang saya lakukan, dan ini motornya muter dan angkanya muncul, di sini juga muncul, dan nanti tinggal kita salin di reportnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.